Salam revolusi. Kita harus mandiri. Salam revolusi. Kita harus mandiri. Sini. Indonesia hukum rasis ya. Indonesia Hukum rasis. Indonesia Hukum rasis. Indonesia Hukum rasis. Ya, pada hari ini bertepat pada hari Senin 15 Juni 2020 pukul 10.40 kami dari KMPB Wilayah Numbai juga kami menyampaikan pernyataan sikap terhadap 7 tahun dari 7 tahanan korban rasisme di Kalimantan dan tahanan rasisme korban rasisme lain di seluruh Indonesia. Saya ada beberapa hal yang bisa kami dari Komite Nasional Papua Barat dan Wilayah Numbai dapat sampaikan kepada kita semua untuk rakyat Papua, khususnya rakyat Papua yang ada di Tanah Babi bawah satu. Percaya bahwa hukum Indonesia adil terhadap orang Papua adalah sebuah mustahil. Jadi orang Papua tidak akan pernah dapat keadilan dalam Indonesia. Selama orang Papua masih bersama-sama di Indonesia dan selama Indonesia masih ada di atas tanah Papua, rasisme itu akan tumbuh subur. Oleh karena itu, kami ajak kepada seluruh lapisan orang Papua untuk menyatakan sikap menyikapi situasi hari ini, situasi konflik di Papua, bahwa tidak ada yang bisa kita harapkan di dalam Indonesia selain kita lawan dan kita mengakhiri penentuan nasib sendiri di atas tanah ini. Nah, itu solusi untuk kita orang Papua bisa keluar dari rasis. Terima kasih. Baik. Dari itu kita akan langsung baca surat pernyataan sikap kami dari Badan Pengurus Wilayah Numbai. Badan Pengurus Wilayah Numbai, Komite Nasional Papua Barat, alamat Jalan Makohuber Kamorkerwaina, West Papua. Pers rilis. Komite Nasional Papua Barat KNBB sejak awal menilai adanya ujaran rasis di Surabaya oleh oknum aparat dan masyarakat Indonesia terhadap mahasiswa Papua di Asrama Kemasan Surabaya. Situasi dan konflik rasisme di Indonesia dan Papua merupakan upaya konspirasi politik oleh elit pejabat Jakarta untuk mengamankan kepentingan pribadi dan negaranya. Maka dampak dari itu mahasiswa bersama rakyat West Papua secara spontanitas melakukan aksi demo damai di seluruh tanah air Papua Barat dan juga Indonesia sebagai wujud penolakan ujaran rasis yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia sejak 16 Agustus 2019 di Asrama Kemasan Papua Surabaya, Indonesia. Aksi demo damai anti rasisme secara spontan dan besar-besaran terjadi di tanah air Papua Barat dari Sorong Almasu sejak tanggal 18 sampai dengan 21, dilanjutkan 26 dan 29 Agustus 2019 tanpa ada upaya konsolidasi oleh organisasi tertentu maupun oknum siapapun, melainkan terjadi aksi spontanitas massa. Pasca terjadinya aksi massa, komplotan elit negara kolonial Indonesia di Jakarta melalui Kapolri Saudara Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan sepihak atau sesat atas nama negara dan memvonis bahwa pelaku rasisme bukanlah masyarakat Indonesia yang jelas-jelas menghujat seperti yang tertangkap kamera lalu viral di seluruh media sosial, tetapi justru dituduh kepada orang Papua Barat yang jelas-jelas korban dari ujaran rasisme tersebut. Sejak penangkapan sampai hari ini proses hukum terhadap tahanan politik korban rasisme ini tidak berjalan dengan baik. Negara telah berupaya mengkriminalisasi terhadap para pejuang kemanusiaan dan aktivis mahasiswa yang sedang bersuara menolak rasisme dan juga terhadap mereka yang menjalani proses hukum di seluruh pengadilan Indonesia. Negara Indonesia sedang berupaya menggiring pejuang dan aktivis mahasiswa dengan tuduhan pasal makar seolah aksi demo di Papua Barat itu menuntut kemerdekaan Papua Barat.
Dan hal itu sudah terbukti bahwa pada saat sidang putusan 7 Tapol korban rasisme di Pengadilan Negeri Balikpapan, mereka dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum CPU kepada terdakwa yang merasakan bagian korban rasisme berbeda dibanding dengan pelaku rasisme. Karena pelaku rasisme hanya 5 sampai 7 dan 10 bulan penjara. Tetapi korban rasisme dituntut 5, 10, 15 dan 17 tahun penjara. Itu bukti bahwa hukum Indonesia itu rasis bagi rakyat Papua. Dengan melihat proses hukum, demikian Komite Nasional Papua Barat KNBB sebagai media nasional rakyat Papua menyatakan sikap kepada pemerintah kolonial Indonesia sebagai berikut. 1. Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera bebaskan semua tahanan politik korban rasisme di seluruh Indonesia tanpa syarat. 2. Dengan tegas menolak upaya kriminalisasi terhadap Tapol korban rasisme dengan stigma makar dan menggiring ke pidana hukum yang berat. 3. Dengan tegas kami sampaikan kepada Presiden kolonial Indonesia bahwa sesuai dengan arahan Dewan Komite HAM PBB untuk membebaskan seluruh tahanan di belahan dunia akibat pandemi COVID-19, maka Indonesia salah satu negara mengalami pandemi COVID-19 sehingga segera bebaskan semua Tapol korban rasisme Papua tanpa syarat. 4. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Solidaritas Masyarakat Internasional mendesak Indonesia agar membebaskan seluruh tahanan politik korban rasisme. 5. Mendesak kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Papua untuk stop diskriminasi terhadap 7 Tapol korban rasisme di Balikpapan dengan menggiring ke kasus makar sebagai mereka adalah murni korban rasisme. 6. Kami menilai bahwa tuntutan yang diberikan terhadap 7 Tapol terdakwa dalam tuntutan 5 sampai 17 tahun penjara merupakan diskriminasi terhadap 7 Tapol karena tidak sesuai fakta persidangan yang terjadi di Balikpapan. 7. Kami dengan tegas menolak segala macam bentuk diskriminasi rasis dalam bentuk apapun. 8. Kami mendesak kepada Presiden kolonial Indonesia Joko Widodo untuk segera mengusut tuntas pelaku rasisme seorang oknum TNI. 9. Kami menolak tim 100 yang telah dibentuk oleh elit-elit Papua untuk kepentingan perpanjangan otsus pemekaran dan lain-lain. 10. Kami mendukung koalisi advokat guna mendampingi proses hukum 7 Tapol rasisme di Balikpapan. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan penuh rasa bertanggungjawab atas perhatian dan kerjasamanya. Kami menyampaikan terima kasih. Pornumbai 15 Juni 2020. Mengetahui Badan Pengurus Wilayah Numbai Komite Nasional Papua Barat Hosea Yaimo. Tambah sedikit dari poin yang ke-10 kami menolak tim 100 yang telah dibentuk oleh elit politik atau kolonial. Kami menolak kemungkinan atau kecurigaan kami bahwa hari ini tim 100 itu sedang melakukan grup The Spirit Plaza di Hotel Aston mulai jam 10 dan oleh karena itu kami ajak kepada orang Papua kita menyatakan sikap, kita kasih warning kepada elit-elit politik yang selama ini memanfaatkan tangisan darah dari kita orang Papua untuk kepentingan mereka sendiri. Terima kasih. Terus ini apa terkait dengan tahanan Tapol ini dari KNPB Mumbai sendiri setelah jumpa presiden untuk kedepannya seperti apa kalau belum dibebaskan? Untuk ke depan setelah jumpa pers kami akan ikuti arahan dari pusat karena setiap kegiatan yang kami lakukan diambil secara keputusan politik dan eksekusi dan kami akan tunggu cari. Dari harapan sendiri bagaimana untuk pembebasan Tapol dan juga Tapol lainnya yang ditahan waktu yang bersamaan korban rasisme? Harapan mereka segera harus dibebaskan karena mereka itu pelaku. Kita
kita tahu semua orang Papua sendiri, orang Indonesia sendiri, sampai Jakarta, peneliti politik sendiri tahu bahwa mereka itu adalah korban yang tidak sendiri. Mereka, harapan kami semua Komite Nasional Papua Barat dan mewakili seluruh masyarakat Mumbai, karena tapi mengharapkan negara segera menuju tahanan korban rasisme di Kalimantan dan Ini masih positif gitu ya.